Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Fauzia dari Prodi IAT kelas 1C IIKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai zakat. Tolong disimak ya, teman-teman. Zakat. Zakat menurut bahasa ialah bersih, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Selanjutnya, dasar hukum zakat yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kemudian rukun zakat ialah suatu kegiatan yang harus dilakukan sebelum melakukan zakat dengan melepaskan atau mengeluarkan hak milik pada sebagian harta kita yang dikenakan wajib zakat untuk diberikan kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat atau juga disebut dengan amil zakat. Kemudian, amil zakat akan memberikannya kepada orang yang berhak menerima zakat atau disebut juga dengan para mustahik. Selanjutnya, syarat zakat. Syarat zakat ada dua. Yang pertama, syarat wajib zakat. Orang yang berzakat harus beragama Islam. Kemudian, bebas dari perbudakan atau artinya merdeka. Lalu, orang yang berzakat harus berakal. Kemudian, harta yang dikeluarkannya adalah harta milik sendiri dan harta yang wajib dizakati yang telah mencapai haulnya atau nisabnya. Lalu, harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang, dan harta yang akan dizakati telah melebihi kebutuhan pokoknya. Syarat zakat yang kedua ialah syarat sah zakat. Orang yang berzakat harus memiliki niat untuk melakukan zakat dan tamlik, atau artinya memindahkan kepemilikan hartanya kepada penerimanya, atau juga disebut para mustahik. Lalu, siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat ini? Yang pertama, ialah orang fakir. Orang fakir ini, mereka tidak memiliki harta untuk menunjang kebutuhan dasarnya. Lalu yang kedua, orang miskin. Ialah orang yang tidak mencukupi bagi kebutuhan dasarnya untuk kehidupannya sendiri ataupun untuk keluarganya. Lalu yang ketiga, amil. Ialah orang yang mengurus zakat. Lalu yang keempat, mu'alaf, ialah orang yang baru memasuki Islam. Lalu yang kelima, ghorimin, ialah orang-orang yang terlibat dalam hutangnya. Yang keenam, fi sabilillah, ialah orang-orang yang berada di jalan Allah. Lalu yang ketujuh, ialah ibnu sabil, ialah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat mal, yaitu kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, kah atau budak, tua dan muda. Zakat fitrah ini dilakukan pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri dengan berupa makanan pokok sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kg. Dalam setiap kegiatan pasti memiliki hikmah di balik setiap kegiatan tersebut. Seperti halnya zakat. Zakat dapat mendorong hambanya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Zakat dapat membiasakan muzaki untuk selalu bersifat dermawan dan melepaskan dirinya dari sifat-sifat bakhil. Lalu yang ketiga, zakat dapat memperkuat jalinan ukhuwah dan mahabbah antara diri muzaki dan orang lain. Yang keempat, zakat mampu memperkecil jarak kesenjangan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial, dan meredam tingkat kejahatan. Yang kelima, zakat mampu mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya memperkecil angka pengangguran dan membangkitkan giat perekonomian. Yang keenam, zakat adalah sarana yang paling manjur dalam mensucikan hati dari sifat-sifat dengki, hasut dan dendam
Yang ketujuh, zakat dapat menghilangkan sifat cinta dunia. Dan yang terakhir, zakat pelebur berbagai dosa kecil. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.